Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan materi kali ini itu masih sekitaran masalah muamalah, khususnya yaitu tentang pinjam meminjam. Ya, ini materi yang insya Allah kita bahas pada hari ini ya, walaupun secara singkat. Mengenai pinjam meminjam yang insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini itu mulai daripada pengertian pinjam meminjam. Yang pertama, yang kedua, hukum daripada pinjam meminjam. Rukun dan syarat pinjam meminjam, tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan juga hikmah pinjam meminjam. Yang insya Allah ya kita bahas pada pertemuan kali ini, walaupun secara singkat. Yang pertama kita bahas mulai daripada pengertian pinjam meminjam. Jadi apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam itu ya? Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ya, ariyah. Jadi ariyah ini berasal daripada bahasa Arab itu yang artinya pinjaman. Jadi pinjaman itu ariyah, atau ariyah itu adalah pinjaman. Ini pengertian pinjam meminjam secara bahasa. Nah, pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau tidak merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh dan juga tepat pada waktunya. Jadi di sini adalah pinjaman atau meminjam benda atau barang yang diambil hanya manfaatnya saja. Jadi bukan bendanya. Jadi bendanya harus dikembalikan kepada orang yang meminjami. Jadi si peminjam hanya mengambil manfaat daripada benda tersebut atau fungsi daripada benda tersebut. Inilah pengertian ya mengenai pinjam meminjam baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua ya tentang hukum pinjam meminjam. Bagaimana hukumnya pinjam meminjam itu ya? Nah, hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 bagian atau 5 macam. Itu ya. Yang pertama hukumnya itu mubah, artinya boleh. Ya, mau pinjam silakan, tidak pun enggak apa-apa. Mau meminjamkan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Nah, boleh ini atau mubah ini merupakan hukum asal daripada pinjam meminjam. Tapi dalam hukum ya selalu kadang-kadang berubah bagaimana situasi atau bagaimana keadaan. Kadang-kadang dari mubah bisa berubah menjadi yang lain. Seperti mana di sini yang kedua bisa berubah menjadi sunat. Jadi artinya hukum pinjam meminjam berubah menjadi sunat ya. Pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, akan kebutuhannya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya seperti mana meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya dan sebagainya. Ini hukumnya sunat. Jadi yang meminjamkan barang akan mendapat pahala sunah. Ya itu. Dari sunah ya bisa berubah menjadi wajib, harus. Ya, apabila tidak meminjamkan itu dia akan mendapatkan dosa. Nah, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kalau tidak meminjamkan atau tidak meminjam akan menjadikan sesuatu yang bisa madarat yang lebih besar ya, atau kerugian. Misalnya seperti mana ada seorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian atau apa saja, maka apabila tidak dipinjami dia itu akan telanjang. Maka si yang punya wajib meminjamkan pakaian atau kain tersebut, atau banyak ya. Seperti mana contoh lain, tetangga yang makan sangat mendesak, membutuhkan uang untuk berobat, yang mana apabila berobat akan menjadikan kematian, maka yang punya, yang mampu wajib meminjamkannya. Apabila tidak, maka dia akan mendapatkan dosa. Juga bisa menjadi makruh. Artinya jika pinjam meminjam terdampak pada hal yang makruh. Seperti mana meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang
orang kafir, itu hukumnya makruh. Dan juga bisa menjadi haram, tidak boleh. Jadi dengan meminjamkan barang kita akan mendapat dosa, seperti mana pinjam meminjam yang diperlukan untuk kemaksiatan, ya, untuk berbuat jahat, ya. Contohnya seperti mana meminjamkan pisau untuk membunuh, meminjamkan uang untuk memberikan minuman keras, meminjamkan rumah untuk berbuat maksiat. Nah, ini hukumnya haram. Ini adalah 5 macam hukum daripada pinjam meminjam. Adapun hukum asalnya boleh, tapi dari boleh bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, haram, tergantung keadaan atau kadang tergantung situasi. Selanjutnya kita bahas rukun dan syarat pinjam meminjam. Jadi rukun itu bagian pokok, ya. Rukun sholat bagian dari pokok dari sholat, rukun puasa bagian pokok dari puasa yang harus ada, yang apabila tidak ada maka tidak akan terjadi. Termasuk rukun pinjam meminjam. Akan terjadi pinjam meminjam apabila terpenuhi rukun, dan juga harus terpenuhi syarat daripada rukun. Nah, yang pertama, rukun pinjam meminjam itu harus dengan adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Mau pinjam kepada siapa, akan terjadi bagaimana kalau tidak ada yang meminjami, ya. Jadi harus ada orang yang meminjami, itu yang pertama. Syaratnya bagi orang tersebut, ya, harus balik. Yang kedua, berakal sehat, tidak boleh meminjam kepada yang orang gila, ya. Juga bukan pemboros, tidak dipaksa, tidak ada unsur paksaan. Tidak boleh kita meminjamkan, ya, dengan cara paksa orang tersebut harus meminjam, itu tidak boleh. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri, tidak boleh meminjamkan barang orang lain atau barang titipan, kecuali kalau sudah yang menitipkannya membolehkan, itu enggak apa-apa. Ini syarat daripada mu'ir atau orang yang meminjami. Terus yang kedua, rukun yang kedua adanya musta'ir. Yaitu musta'ir itu orang yang meminjam, ya. Harus ada juga. Jadi baik si peminjam dan meminjam harus ada. Nah, syaratnya bagi orang yang meminjam sama, yaitu pertama balik, ya. Terus berakal, bukan pemboros juga, mampu berbuat kebaikan. Ya, ini syarat daripada orang yang meminjam. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Maksud mampu berbuat kebaikan itu, ya, itu mampu menggunakan barang pinjaman, mampu menggunakan manfaat atau fungsi dari barang pinjaman. Untuk apa meminjam apabila tidak bisa menggunakan? Pinjam motor, tidak bisa naik motor, ya. Itu diantaranya. Meminjamkan pisau kepada anak kecil kan itu sangat bahaya. Jadi harus kepada orang yang mampu berbuat kebaikan. Terus mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Jadi barang pinjaman itu harus dijaga dengan betul. Juga hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, ya. Jadi manfaatnya saja, fungsinya saja dari barang yang tersebut, ya. Seperti mana contohnya gergaji, fungsinya untuk apa? Memotong, ya, berarti bisa menggunakan gergaji tersebut. Jadi gergaji tetap milik orang yang meminjami. Ini syarat yang kedua atau rukun yang kedua dengan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Dan juga yang ketiga adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Ada orang, si peminjam yang meminjam, kalau tidak ada barangnya pasti tidak akan terjadi, ya. Nah, syaratnya dari barang yang akan dipinjamkan, ya. Yang pertama, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Tadi sudah dibahas, ya kan? Tidak boleh meminjamkan barang milik orang lain. Terus harus ada manfaatnya barang tersebut. Untuk apa meminjami atau meminjam barang yang tidak ada manfaatnya, barang yang tidak ada fungsinya. Terus barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Jadi barang tersebut harus bersifat tetap. Tidak boleh meminjamkan atau meminjam barang yang habis pakai. Contohnya seperti mana? Meminjamkan makanan. Kan makanan itu kalau dimakan habis. Sedangkan dalam istilah pinjam-minjam yang harus dikembalikan adalah barang itu juga. Kenapa? Karena yang diambil hanya manfaatnya saja. Jadi
barangnya harus barang kekal atau tidak habis pakai, ya. Itu syarat daripada barang. Terus yang selanjutnya dengan perjanjian waktu, jadi harus ada perjanjian waktu untuk mengembalikan, apakah 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya, ya kan. Dan apabila sudah habis waktunya, ya kewajiban si peminjam untuk mengembalikan. Terus ada lafaz ijab kabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam, ya, serah terima, ya. Nah, syaratnya untuk lafaz ijab kabul atau serah terima, ya, lafaz ijab kabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi harus dimengerti oleh si peminjam dan yang meminjamkan. Itu syaratnya, ya. Terus yang kedua muwalah atau lafaz ijab kabul dilanjutkan atau berlanjut, ya, dengan qabul. Itu diantara syarat daripada ijab qabul ketika terjadi proses pinjam meminjam. Terus ada di sini selanjutnya tanggung jawab dalam pinjam meminjam, ya. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Antara lain, ya, pertama tanggung jawab bagi si pemberi pinjaman. Ini, ya. 1, ya, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, ya. Sunda mah teu meunang maksa orang lain harus nginjem, ya, tidak boleh ada unsur paksaan, harus ikhlas atau suka sama suka. Yang kedua, ya, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap, tadi sudah dibahas, tidak boleh barang yang habis pakai dan memberikan manfaat yang halal, dan juga tidak didasarkan atas riba. Ini adalah tanggung jawab bagi si pemberi pinjaman. Sekarang tanggung jawab bagi si peminjam, ya, orang yang meminjam. Nah, pertama harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, menjaga benda tersebut, ya, menjaga benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat, jadi harus tepat waktu, tidak boleh ingkar janji. Terus selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya, ya, jelas, ya, dia itu harus menjaga. Terus memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya, ya, tidak boleh merusak barang pinjaman menggunakan seenaknya, ya, tidak boleh. Terus tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain, tidak boleh meminjamkan lagi barang pinjaman. Kita meminjam, dipinjamkan lagi. Kalau tanpa izin si pemberi pinjaman itu tidak boleh, kecuali kalau dapat izin dari si yang meminjamkan, itu ya boleh-boleh saja. Kalau tidak ada izin, ya tidak boleh meminjamkan barang pinjaman, dipinjamkan lagi kepada orang lain. Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya, ya, itu kewajiban si peminjam adalah harus memperbaiki apabila terjadi kerusakan atau menggantinya. Yang selanjutnya, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh si peminjam, ya, jelas, ya kan. Apabila menggunakan atau biaya untuk perawatan atau untuk angkutan, ya, terus ditanggung jawab oleh yang meminjam. Terus pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Jadi pinjaman yang disertai jaminan, ya, ini kalau disertai dengan jaminan, waktu mengembalikan barang harus membayarnya kalau ada jaminan. Ini tanggung jawab bagi si peminjam. Terus yang kelima, hikmah daripada pinjam meminjam. Apa saja hikmahnya atau manfaat daripada terjadinya proses pinjam meminjam? Yang pertama yaitu sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. Jadi supaya terpedit, namanya terkikir. Jadi supaya berlatih diri itu mempunyai sifat dermawan, suka menolong kepada orang lain.
Juga melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Jadi si peminjam melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang pinjaman terhadap barang orang lain. Di antaranya manfaatnya ya atau hikmahnya. Terus apalagi mempererat hubungan silaturahmi. Ini ya, mempererat hubungan silaturahmi dengan banyaknya saling pinjam meminjam akan lebih erat lagi hubungan kekeluargaannya. Terus dapat meringankan beban orang lain. Dengan kita meminjamkan barang kepada orang lain, maka orang lain akan terbantu oleh kita. Itu diantaranya lah hikmah pinjam meminjam. Ya, demikianlah pembahasan materi kali ini, khususnya tentang pinjam meminjam ya, walaupun secara singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.